Guys, welcome back to my channel. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik-topik menarik yang ada dalam ilmu fisika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pertanyaan sederhana, mengapa luar angkasa sangat dingin dan gelap? Padahal di luar angkasa ada banyak sekali bintang-bintang bertebaran. Dan mengapa bumi menjadi tempat yang hangat dan memiliki warna-warna yang cerah? Padahal untuk sampai ke bumi, cahaya perlu melalui luar angkasa. Penasaran kan? Yuk ikuti penjelasannya ya. Nah, sebagai konsep dasar kita perlu mengetahui sebenarnya apa arti kata dingin dan panas. Oke, dalam fisika, kata dingin dan panas sebenarnya untuk menjelaskan seberapa cepat atom-atom dalam suatu objek bergerak ketika diberikan energi. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah objek atau benda diidentifikasikan sebagai benda yang dingin karena atom-atom dalam objek tersebut bergerak dengan kecepatan yang lambat. Sebaliknya, ketika objek tersebut diberikan energi, maka atom-atom dalam objek tersebut akan bergerak semakin cepat dan kita akan mengatakan bahwa benda tersebut dalam keadaan panas. Sebagai contoh, ketika kita memanaskan air, maka itu berarti kita memberikan energi tambahan terhadap air tersebut. Ketika energi yang kita berikan semakin bertambah, maka atom-atom yang ada dalam air tersebut akan bergerak dengan semakin cepat. Nah, itulah alasannya mengapa teman-teman melihat riak air yang semakin bergelora ketika air tersebut dalam keadaan mendidih karena suhu yang tinggi. Untuk konsep yang kedua, mari kita pahami konsep kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi, secara alami segala hal di dunia ini cenderung untuk menuju titik seimbang. Artinya, jika suatu benda memiliki suhu yang lebih tinggi, benda tersebut cenderung untuk memberikan kelebihan suhu tersebut kepada benda-benda lain di sekitarnya. Oke, sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal, mengapa luar angkasa memiliki suhu yang sangat dingin sekali? Oke, ada dua alasan mendasar kenapa luar angkasa merupakan tempat yang sangat dingin. Alasan yang pertama berhubungan dengan proses perpindahan panas atau cara panas itu ditransferkan dari benda yang satu ke benda yang lain. Dalam fisika, kita mengenal ada 3 cara perpindahan panas. Perpindahan panas yang pertama adalah melalui proses konduksi. Contohnya adalah ketika kita memanaskan ujung sebuah besi. Beberapa menit kemudian, ujung besi yang lain juga akan ikut panas. Ini dikarenakan ketika ujung besi tadi diberikan energi tambahan atau kita panaskan tadi, maka atom-atom akan bergerak semakin cepat dan ketika atom-atom tersebut berbenturan dengan atom yang lain, maka panas ditransferkan sehingga ujung besi yang lain juga ikut menjadi panas. Cara kedua adalah melalui proses konveksi. Misalnya ketika kita memanaskan air, walaupun hanya bagian bawah wadah saja yang dipanasi, tetapi beberapa menit kemudian air yang berada di lapisan atas juga akan ikut panas. Ini dikarenakan molekul-molekul air tadi berfungsi sebagai perantara untuk mentransfer panas. Nah, cara yang ketiga adalah radiasi. Jika konduksi dan konveksi memerlukan medium perantara, maka radiasi tidak memerlukan medium atau tidak memerlukan partikel-partikel atau atom-atom untuk mentransferkan panas. Ini adalah cara bagaimana energi panas dari matahari bisa sampai ke bumi. Nah, cahaya dan energi panas dari matahari ditransferkan ke bumi melewati ruang hampa. Ruang hampa merupakan ruang kosong di antara matahari dan bumi. Tempat antara matahari dan bumi diberi istilah ruang hampa karena ruang ini merupakan ruang kosong dan luas sekali. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat ya teman-teman, walaupun disebut dengan ruang hampa udara, tetapi ruang hampa ini tidak benar-benar kosong karena masih ada sedikit partikel-partikel dari atom hidrogen.
Nah, karena ruang hampa ini punya partikel yang sangat sedikit dan sangat berjauhan, maka peristiwa konduksi dan konveksi tidak mungkin terjadi di ruang hampa. Jadi, satu-satunya cara energi panas ditransferkan adalah hanya melalui radiasi. Itulah mengapa ruang angkasa sangat dingin sekali. Hal yang berbeda terjadi di bumi, karena bumi punya banyak sekali material-material yang padat sehingga proses konduksi bisa terjadi. Selain itu, bumi juga punya udara dan bumi punya zat cair yang bisa berperan sebagai medium perantara untuk mentransferkan panas. Oke teman-teman, itu adalah alasan pertama mengapa ruang angkasa sangat dingin. Karena di ruang angkasa hanya terjadi satu jenis cara perpindahan panas, yaitu melalui proses radiasi. Nah, sekarang alasan kedua mengapa luar angkasa sangat dingin adalah karena luar angkasa tidak memiliki atmosfer seperti yang ada pada bumi. Teman-teman pasti tahu dong atmosfer itu apa? Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi dan ketebalannya bisa mencapai ribuan kilometer. Lapisan atmosfer punya fungsi dasar untuk melindungi bumi dari berbagai suhu ekstrim ataupun radiasi yang berbahaya. Inilah kenapa salah satu alasan mengapa bumi merupakan tempat kehidupan yang layak bagi makhluk hidup. Selain itu, atmosfer punya peran yang sangat penting untuk membuat suhu di bumi tetap hangat, tidak seperti di luar angkasa. Jadi, ketika radiasi energi panas yang berasal dari matahari mengenai bumi, maka tidak semuanya diradiasikan kembali ke luar angkasa, tetapi sebagian energi panas tersebut diperangkap oleh atmosfer. Itulah mengapa bumi kita tetap hangat. Nah, berbeda dengan planet-planet lainnya dalam tata surya ataupun bulan. Bulan ataupun planet-planet lainnya dalam tata surya tidak memiliki atmosfer, sehingga panas tidak bisa diperangkap dalam planet tersebut. Sebagian besar panas kemudian diradiasikan kembali ke luar angkasa. Inilah alasan mengapa planet-planet lain dalam tata surya selain bumi punya suhu yang sangat ekstrim. Misalnya, pada siang hari suhunya sangat panas sekali. Tetapi pada malam hari suhunya bisa turun sampai minus ratusan derajat Celcius. Inilah mengapa salah satu alasan kehidupan hanya bisa ditemukan di bumi. Oke, mari kita berandai-andai. Misalnya, kita menempatkan sebuah objek di luar angkasa. Objek tersebut berada dekat bumi. Nah, ketika berada di luar angkasa, maka benda tersebut akan berotasi. Pada waktu tertentu, maka ada sebagian sisi dari benda tersebut yang akan menghadap ke matahari. Nah, sisi ini akan mengalami pemanasan hingga mencapai 250 derajat Celcius. Ini dikarenakan sisi benda tersebut langsung menerima radiasi dari matahari. Tetapi ketika menerima radiasi, maka secara langsung benda tersebut akan meradiasikan kembali energi panas yang didapat. Nah, pada sisi lain benda, di mana benda tidak langsung berhadapan dengan matahari, benda juga akan meradiasikan kembali energi yang didapat. Tetapi, karena benda tidak menerima lagi energi tambahan, maka bagian sisi benda tersebut akan mendingin hingga mencapai minus 120 derajat Celcius. Nah, selain merupakan tempat yang sangat dingin, luar angkasa juga merupakan tempat yang sangat gelap. Pernahkah teman-teman bertanya mengapa terjadi seperti itu? Oke, ada dua alasan mengapa luar angkasa sangat gelap. Yang pertama adalah tentang pemantulan. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mempelajari di sekolah bahwa cahaya memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat adalah cahaya bisa dipantulkan. Peristiwa pemantulan bisa terjadi karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah bergerak lurus. Ketika cahaya bergerak lurus dan mengenai sebuah objek atau penghalang, maka cahaya akan dipantulkan. Oh ya, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, apakah teman-teman tahu mengapa kita bisa melihat sebuah benda? Jadi, benda bisa dilihat oleh mata kita ketika ada cahaya dari sumber yang mengenai benda tersebut, kemudian benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita.
Nah, ketika hal ini terjadi, maka kita bisa melihat sebuah benda. Nah, di pembahasan awal sudah saya jelaskan bahwa ruang angkasa merupakan ruang hampa udara yang hampir kosong sama sekali. Hal ini dikarenakan ruang angkasa hanya memiliki sedikit sekali partikel-partikel kecil dengan jarak yang sangat berjauhan. Nah, karena hanya memiliki partikel-partikel yang sangat kecil dan hampir kosong, maka literally tidak ada benda yang bisa memantulkan cahaya matahari tadi. Itulah mengapa luar angkasa terlihat gelap. Nah, contoh lainnya adalah misalnya ketika kita berada di ruangan yang gelap dan kosong. Ketika kita menyalakan senter, kita tidak akan melihat cahaya dari senter tersebut kecuali cahaya dari senter tersebut mengenai dinding dan dipantulkan ke mata kita. Oke teman-teman, jadi itu adalah alasan pertama mengapa luar angkasa terlihat gelap, karena tidak ada benda yang bisa memantulkan cahaya matahari. Nah, untuk alasan yang kedua, mengapa luar angkasa terlihat gelap adalah peristiwa pengembangan alam semesta. Perlu teman-teman ketahui bahwa alam semesta kita senantiasa mengembang, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta bergerak saling menjauh sehingga ruang di antara galaksi tersebut semakin lebar. Nah, peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Edwin Hubble. Beliau menemukan bahwa alam semesta kita semakin mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat setiap waktunya. Karena galaksi-galaksi bergerak semakin menjauh, maka jumlah cahaya dari bintang yang diterima oleh bumi setiap harinya semakin sedikit. Itulah alasan kedua mengapa luar angkasa terlihat gelap. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengapa luar angkasa merupakan tempat yang dingin dan gelap. Apakah ada hal yang belum dimengerti? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar lebih banyak video-video menarik lagi yang diupload. See you in the next video. Bye!